Ya, selamat pagi. Semua kita sehat oleh pertolongan dan anugerah Tuhan, maka kita tetap ada di rumah Tuhan walaupun melalui Zoom ini. Karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan, karena nama Tuhan itulah di atas segala-galanya. Kita akan nyanyikan pujian, Kaulah Tuhanku, ku sembah Kau Tuhan, dan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Andreas Neluan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kau yang mulia di bumi dan di surga. Ku sembahlah Dia, oh amin. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Bapa kami dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami beribadah bersama-sama. Tuhan, kami rindu beribadah secara normal, kami rindu beribadah untuk bertemu satu dengan yang lain. Tuhan, kiranya Engkau mendengar kerinduan kami ini. Engkau tahu Tuhan, seberapa lama kami tidak bertegur sapa dan berzua satu dengan yang lain. Tuhan, berikanlah kami kesempatan untuk kembali bersama-sama beribadah kepadamu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kebaikan-Mu untuk memberi kami tetap kehidupan. Terima kasih Tuhan, persatukan kami terus meskipun kami tidak pernah bertemu. Persatukan kami terus dalam tali kasih-Mu. Persatukan kami terus Tuhan dalam wadah AMS ini. Terima kasih Bapa. Kami akan ibadah dan Engkau akan mengambil alih hati kami semua. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Berkati kami meskipun kami berjauhan Tuhan. Sertai terus kami semua. Berkati semua anggota AMS Tuhan. Terlebih lagi berkati Ibu Rohani kami.
Tuhan berkati semua anggota grup ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Berikan hikmat Salomo kepadanya. Agar firman yang disampaikan dapat menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita karena kita tetap ada di dalam rumah Tuhan. Dan biarlah saat ini kita boleh menyanyikan pujian bahwa keindahan hanya kita dapat di dalam Yesus. Kita boleh tepuk tangan walaupun di rumah masing-masing. Haleluya. Di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubari, keindahan di dalam hidup ini sangat indah. Ini sangat indah dengan Yesus. Ini berarti bersama Dia. Oh, hidup ini tambah manis setiap hari. Karena apa? Karena Yesus mendukung hidupku. Haleluya, kita ulang keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di dalam jalanku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubari, keindahan di dalam hidup ini. Ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus mendukung hidup ini. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya
Oke, kita akan lanjutkan pujian kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Sambutlah Yesus, Dia Sungguh Indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Cinta Daud dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatanku. Oh, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, haleluya, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau puja, cinta sembah, haleluya. Sekali lagi, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, haleluya. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau puja, cinta ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sekali lagi, Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Inilah kami, anak-anak-Mu, umat-Mu yang sangat mengasihi Engkau, Tuhan. Engkau berikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama duduk di dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh menerima segala firman-Mu yang Kau sampaikan sebentar melalui hamba-Mu. Karena itu kami berdoa, ya Tuhan, berkati dan urapi hamba-Mu, dan setiap firman yang disampaikan benar-benar dengan hikmat dan kekuatan dan otoritas daripada Tuhan akan memberkati semua kami yang mendengarkannya, tidak terkecuali, ya Tuhan. Semua kami diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Herlina. Waktu dan selanjutnya diberikan kepada hambanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Salam jumpa dan salam dalam kasih Kristus. Saya percaya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Oleh kemurahan Tuhan dan atas kepercayaan dari Ibu Gembala, saya diperkenan untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala. Terima kasih juga kepada Bapak Luki bersama dengan tim dan para pelayan yang melayani pada hari ini. Tuhan memberkati. Masih dalam tema tanah liat di tangan penjunan, kita akan sama-sama melihat dalam Yesaya pasal 64 ayat 8. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ayat ini merupakan doa dan pengakuan Yesaya mewakili bangsa Israel yang menyadari segala kejahatan dan dosanya kepada Tuhan. Di dalam doanya Yesaya memohon belas kasihan Tuhan akan pemulihan yang didasarkan kepada janji Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat ini dia berkata, kamilah tanah liat. Ketika Yesaya memohon belas kasihan Tuhan untuk pemulihan bangsa Israel, dia berkata bahwa kamilah tanah liat. Di dalam permohonan ini kita mendapati bahwa Yesaya mengakui tentang supremasi atau kedaulatan Tuhan sebagai pembentuk terhadap tanah liat. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa Yesaya memberikan permohonan doanya kepada Tuhan itu dengan sebuah pernyataan yang penuh dengan kerendahan hati dan dengan banting harga, ya, banting harga diri di hadapan Tuhan. Dia berkata, kamilah tanah liat. Selain itu, kita melihat juga bagaimana pengakuan Yesaya terhadap kedaulatan Tuhan sebagai pembentuk tanah liat tersebut. Hal itu bisa kita lihat melalui kata membentuk di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata yausar. Kata yausar ini artinya adalah memberi bentuk sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Artinya, melalui kata ini kita melihat bahwa Tuhan itu berdaulat di dalam menentukan tujuan dari proses pembentukan yang dialami oleh bangsa Israel, bahkan bagi orang percaya, yaitu saudara dan saya. Bahkan kita juga melihat di dalam ayat ini bahwa Tuhan juga memberi bentuk seperti apa yang diinginkannya, sebagaimana tujuan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Berarti ketika Yesaya berkata, kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami, Yesaya mengakui kedaulatan Tuhan, supremasi daripada Allah atas kehidupan Yesaya bersama dengan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, dia berkata, kamilah tanah liat. Sebuah analogi yang dipergunakan oleh Yesaya. Dan ini memperlihatkan kepada kita tentang kondisi bangsa Israel yang digambarkan seperti tanah liat. Dia tidak menggunakan tanah humus ataupun pasir ataupun tanah-tanah lain. Meskipun di dalam dunia ini kita mendapati ada berbagai jenis tanah. Tetapi hanya tanah liat yang dapat dibentuk menjadi bejana atau perkakas. Itu sebabnya Yesaya berkata bahwa kamilah tanah liat. Kalau kita melihat berbagai tanah liat itu terjadi
karena berbagai faktor ya. Jadi berbagai jenis tanah liat itu terjadi karena para ahli itu melihat menggolongkan tanah itu dari berbagai jenis. Misalnya dari bagaimana cara terbentuknya tanah tersebut atau fungsi-fungsi daripada tanah tersebut. Nah, yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah sifat tanah liat. Dengan sifat ini, maka tanah liat itu dapat dibentuk menjadi bejana yang mulia dan spesial. Nah, sebelum masuk kepada sifat-sifat khas dari tanah liat, maka yang perlu diketahui adalah bahwa ada dua proses yang harus dilewati untuk menjadi sebuah bejana yang spesial. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di dalam slide yang saya sudah tampilkan di sana, bahwa sebelum tanah liat masuk kepada proses pembentukan menjadi sebuah bejana, maka dia setelah diambil, dipisahkan dari tanah-tanah yang ada di lingkungannya, dia masuk kepada proses pengolahan tanah liat. Dan ketika pengolahan tanah liat ini terjadi, maka tanah liat ini muncul sifat khasnya. Jadi sifat khas dari tanah liat ini akan nampak ketika dia telah melewati proses pengolahan tanah liat. Jadi setelah sifat khasnya ini muncul, baru masuklah kepada proses berikutnya yang disebut dengan proses pembentukan. Nah, dibentuklah sesuai dengan tujuan sang penjunan tersebut, jadilah dia bejana sesuai dengan fungsinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hal ini, ketika tanah liat itu diproses, itu ada beberapa tahap ya yang terjadi, dari mulai penjemuran, ya, kemudian penumbukan. Jadi tanah awalnya berupa bongkahan-bongkahan tanah, kemudian itu dijemur. Setelah dijemur, dia harus ditumbuk. Setelah ditumbuk menjadi serpihan-serpihan partikel-partikel yang kecil, barulah disaring. Ya, disaring, kemudian masuk kepada penimbangan. Dan kemudian penimbangan ini dibutuhkan untuk menentukan berapa air, berapa presentasi air yang harus diberikan kepada tanah liat tersebut, supaya tanah liat tersebut memiliki kekentalan, memiliki plastisitas yang cukup untuk dapat digunakan menjadi bejana. Lalu kemudian diadon, diuli ya, kemudian disimpan untuk beberapa waktu yang lama supaya terjadi fermentasi di sana. Nah, ini merupakan proses pengolahan tanah liat, sehingga tanah liat itu ada di tangan penjunan untuk siap ditaruh di meja pelarikan dan siap dibentuk. Jadi ada proses sebelum dibentuk, maka ada proses pengolahan menjadi tanah liat terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini pun sebenarnya merupakan sebuah gambaran bagi kita. Sebelum kita ada di tangan penjunan, artinya siap untuk dibentuk, maka kita akan mengalami proses pengolahan terlebih dahulu sebagai masa persiapan untuk kita masuk kepada proses pembentukan. Jadi kalau saya ibaratkan proses pengolahan itu menggambar dari tanah liat, menggambarkan tentang masa persiapan sebelum kita masuk kepada proses pembentukan. Sejak kita lahir baru, kita masuk dalam masa persiapan ya untuk kita masuk kepada proses pembentukan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa sifat-sifat yang kita miliki ketika kita lahir baru, itulah sifat-sifat yang memungkinkan kita untuk mampu bertahan memasuki proses pembentukan. Jadi sebelum kita memiliki sifat-sifat yang baru, yang dihasilkan dari kelahiran baru oleh firman dan Roh Kudus, maka kita tidak memiliki sifat yang memungkinkan kita untuk bertahan di dalam proses pembentukan menjadi bejana yang mulia. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa sifat-sifat baru yang kita miliki karena kita lahir baru di dalam Kristus Yesus adalah sifat-sifat yang mau tidak mau bahwa kita akan menjadi sebuah bejana yang mulia di tangan Tuhan.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sifat-sifat baru yang dikaruniakan Tuhan ketika kita lahir baru menuntut atau membawa kita kepada posisi mau tidak mau kita adalah bejana yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, sifat-sifat apa? Ya, kita akan melihat bersama-sama sebagai analogi dari tanah liat tersebut, sifat tanah liat tersebut menggambarkan juga sifat-sifat yang kita miliki ketika kita mengalami lahir baru. Ya, jadi sifat orang Kristen yang telah lahir baru, lahir oleh firman dan oleh Roh Kudus, itu ada sifat-sifat khas ya yang kita akan lihat pada pagi hari ini dianalogikan oleh Yesaya di dalam tanah liat. Yang pertama, kita akan melihat sifat tanah liat adalah lengket atau lekat. Lengket atau kohesif ini menunjukkan kenyataan atau fakta bahwa partikel-partikel atau butir-butir tanah tersebut melekat satu sama lain. Ini merupakan sifat yang paling khas yang menandai tanah liat. Jadi awalnya tanah liat tadi merupakan gumpalan yang keras, kemudian ketika ditumbuk menjadi partikel-partikel atau serbuk-serbuk yang sangat halus, dan ketika itu dicampur dengan air, maka partikel-partikel tersebut menjadi satu, menjadi lekat satu dengan yang lain dan lengket. Dan ini merupakan sifat yang terjadi karena kandungan yang dimiliki oleh tanah liat tersebut, yaitu mineral lempung yang banyak terkandung di dalam tanah liat. Nah, sikap lengket inilah yang membuat tanah liat tersebut mudah dijadikan bentuk tertentu. Jadi kalau tanah yang lain tidak bisa, karena tanah liat ini lengket, dia memudahkan dia untuk dibentuk karena memiliki kelengketan atau kohesif atau kelekatan satu dengan yang lain dan tidak akan mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menggambarkan apakah sifat yang lengket yang dimiliki tanah liat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus. Ini menggambarkan tentang kasih, sifat kasih. Karena di dalam Kolose pasal 3 ayat 14, kalau kita membaca, dikatakan di sana, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih memiliki kekuatan untuk mengikat, untuk mempersatukan. Sama seperti butir-butir tanah liat yang terdiri dari ratusan ribuan dilekatkan dan disatukan. Karena dia memiliki sebuah kemampuan melekat yang kuat. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dilahirkan di dalam Kristus Yesus, kita memiliki sifat kasih. Sifat kasih ini kita peroleh ketika kita dilahirkan dari air, dari firman dan Roh Kudus. Sifat ini sudah kita bawa sejak kita dilahirkan kembali. Itu sebabnya kita memiliki kemampuan, kita memiliki kekuatan untuk kita bisa menjadi satu dengan yang lain karena kita memiliki kasih. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat ini jelas mengatakan bahwa dikatakan di sana setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kasih merupakan sifat, tabiat, watak yang kita miliki sejak kelahiran kita di dalam Kristus Yesus. Sama seperti tanah liat memiliki khas dari dirinya sendiri,
yaitu lengket, lekat, demikian juga dengan kita. Ketika kita lahir baru, kita memiliki sifat yang khas, yaitu kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki kasih, maka kita menjadi siap, menjadi orang-orang siap, dan menjadi orang-orang yang pasti dibentuk oleh Allah. Mengapa kita siap dan dapat dibentuk oleh Allah menjadi sebuah bejana? Karena kasih itu memiliki sifat, yaitu memberi. Kasih itu menggerakkan dia untuk memberikan sesuatu kepada sesamanya dan Tuhan. Kasih selalu mencari objek kasih, ya. Karena itu, agar berbagai bentuk pemberian kasih itu efektif, maka Tuhan harus membentuk kita menjadi bejana bagi kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih itu memiliki potensi, yaitu melayani. Karena kasih mampu memberi atau mampu berkorban. Ya, jadi ada potensi yang besar ketika seorang memiliki sifat Allah, yaitu kasih. Dia punya potensi untuk melayani. Ya, orang-orang ini, orang-orang yang telah lahir baru dan memiliki kasih ini, dia punya potensi melayani. Dan kasihlah yang akan selalu menggerakkan dia untuk memberi sesuatu kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Ada berbagai macam pemberian yang dapat kita berikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan agar itu semua menjadi efektif, menjadi tepat sasaran, ya, maka itulah perlu dibentuk. Ya. Perlu masuk kepada proses pembentukan sehingga akan terbentuk wujudnya dalam berbagai jenis pelayanan. Jadi kasih yang kita wujudkan itu akan nampak dalam berbagai bentuk pelayanan. Nah, untuk kita bisa melihat apa pelayanan yang dapat kita berikan kepada Tuhan dan sesama kita, itu sebabnya kita masuk kepada proses pembentukan. Nah, di sanalah kita akan melihat bagaimana pelayanan-pelayanan yang didasarkan oleh kasih menjadi pelayanan yang sangat efektif, saudara. Karena semuanya itu telah mengalami proses pembentukan daripada Tuhan. Begitu. Ya. Sama seperti di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 8 dikatakan di sana, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Rasul Paulus berkata, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Jadi pelayanan yang didasarkan dengan kasih, dengan penuh keikhlasan itu perlu diproses, perlu memasuki masa proses pengujian. Agar apa? Agar pelayanan yang lahir dari kasih itu menjadi pelayanan yang efektif, yang teratur, berdampak, dan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ya. Sesuatu yang maksimal dari setiap pelayanan kita. Tanah liat, kalau dia tidak diolah dulu menjadi tanah yang siap untuk diproses, dibentuk, maka tidak akan menghasilkan sebuah bentuk bejana yang maksimal. Bejana yang baik, bahkan bisa retak, bisa hancur, dan akhirnya tidak bisa dipergunakan lagi. Tetapi ketika tanah liat itu masuk kepada proses pengolahan menjadi tanah liat, akhirnya muncullah watak asli dari tanah liat tersebut. Yang akhirnya memungkinkan tanah liat diproses dalam pembentukan menjadi sebuah bejana yang indah dan berfungsi. Sama seperti kita, ketika kita telah lahir baru dan memiliki kasih Allah, Allah akan membentuk kehidupan kita, Allah akan memproses kita. Agar apa? Agar pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh kasih itu memiliki keefektifan, memiliki dampak yang maksimal, ya, memiliki dampak yang luar biasa bagi lingkungan dan yang ada di sekitar kita. Saya melihat contohnya dalam kehidupan Musa. Musa ketika dia mulai ada belas kasihan kepada sesamanya,
Ya, di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 dikatakan di sana, waktu Musa telah dewasa, lalu dia mendapatkan saudara-saudaranya itu kerja paksa, maka timbullah kasih kepada saudara-saudaranya. Timbul sebuah kasih, bagaimana saya bisa melayani saudara-saudara saya. Dan mulai saat itu kita mendapati di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 27, kita melihat bagaimana Musa akhirnya dia memiliki kekuatan untuk menolak menjadi anak putri Firaun. Dia menderita, ya, menderita mengalami proses pembentukan, dan akhirnya Musa tampil menjadi seorang bejana yang mulia, membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari penjajahan Mesir, yaitu bangsa Firaun. Jadi kalau kita melihat di sini, saudara, ketika kita memiliki kasih kepada sesama kita, kita juga akan melihat bahwa Allah akan memulaikan proses pembentukan dalam kehidupan kita. Supaya pelayanan kasih yang kita berikan kepada sesama kita dalam berbagai bentuk apapun, itu benar-benar berdampak dan memberikan hasil yang maksimal. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu adalah sifat yang pertama, yaitu kasih. Kita bersyukur karena kita diberikan kasih oleh Tuhan. Dan kita harus terima dengan iman bahwa di dalam diri kita, kita memiliki kasih Allah yang definisinya bisa Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Definisi kasih agape yang Tuhan sudah taruh menjadi watak kita sebagai orang-orang yang telah dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus. Dan kalau kita melihat bahwa kasih itu belum nampak, belum ada perwujudannya, bahkan mungkin masih turun naik ketika kita harus sabar. Kita seringkali sabar, seringkali kita tidak sabar. Ketika kita mungkin harus murah hati, kadang kita murah hati, kadang kita tidak murah hati. Kadang mungkin kita kadang mungkin kita meninggikan diri karena kita merasa bahwa kita memiliki kelebihan daripada orang lain. Dan kadang kita juga merasakan bahwa kita adalah orang yang rendah hati. Itu merupakan sesuatu yang turun naik, siklus yang turun naik. Dan Allah mau bahwa wujud kasih Allah itu benar-benar sempurna, dapat nampak, dapat ditampilkan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ada proses-proses yang harus kita hadapi untuk kita mewujudkan, menampakkan kasih agape tersebut. Dan kita siap masuk kepada proses pembentukan menjadi sebuah bejana yang mulia bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita akan melihat berikutnya. Yang kedua dari sifat tanah liat adalah memiliki sifat liat atau plastisitas. Adalah sifat yang memungkinkan tanah liat dibentuk tanpa perubahan isi atau tanpa kembali ke bentuk aslinya dan tanpa terjadi retakan-retakan atau terpecah-pecah. Nah, kita melihat di sini arti yang sifat yang kedua dari tanah liat. Sifat liat ini yang membuat tanah liat itu dapat dirubah menjadi bejana, misalnya mangkok, dan dia tidak akan berubah lagi menjadi teko. Jadi tetap mangkok begitu. Kenapa? Karena itu disebabkan dia punya plastisitas atau punya sifat liat yang memungkinkan ketika dia dibakar di dalam panas yang cukup tidak akan mengalami perubahan. Bahkan tidak akan mengalami keretakan, tidak akan kembali kepada bentuknya yang semula. Nah, sifat liat ini menggambarkan apa bagi kita sebagai orang-orang yang telah dilahirkan baru? Nah, ini menggambarkan tentang kesetiaan. Amsal pasal 19 ayat 22a mengatakan di sana, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Kesetiaan ini artinya adalah komitmen kepada seseorang. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang dapat diandalkan walau dalam keadaan yang merugikan sekalipun. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang mampu bertahan
dalam menghadapi rintangan yang mengancam. Itu sebabnya mengapa kesetiaan merupakan sifat yang sangat diinginkan ada pada seseorang. Tentu suami-suami ataupun istri-istri sangat menginginkan kesetiaan dari pasangannya. Demikian juga seorang pemimpin kepada bawahannya, seorang gembala kepada domba-dombanya, termasuk domba-dombanya kepada gembalanya. Yang diinginkan adalah sifat kesetiaan. Dan sifat kesetiaan ini merupakan sifat khas dan watak yang dimiliki oleh setiap orang yang telah mengalami kelahiran baru. Mari kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27, di sana mengatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku." Dan saudara perhatikan yang saya garis bawahi, tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini merupakan tanda kesetiaan, tetap berpegang, ya, berarti tidak berubah, setia. Nah, kesetiaan ini, kesetiaan untuk berpegang kepada hukum-hukum Tuhan dan melakukannya, kita lihat di sana merupakan sebuah sifat yang diberikan ketika kita menjadi baru di dalam Tuhan. Karena di dalam ayatnya yang ke-26, saudara lihat di sana, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Jadi ketika kita lahir baru, Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Seperti apa keadaannya? Salah satu keadaannya kita lihat tadi adalah tetap berpegang, yaitu memiliki kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan ini memiliki sebuah potensi. Apa potensi yang dimiliki kesetiaan? Yaitu dapat diandalkan, dapat dipercaya. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mampu bertahan dan tidak akan berubah dalam setiap sikon yang dihadapi. Orang-orang yang setia dikatakan punya potensi yang dapat diandalkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang telah lahir baru di dalam Kristus Yesus, saya percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang punya potensi dapat diandalkan, dapat dipercaya, karena saudara mampu bertahan dan tidak berubah. Meskipun saat ini kita melihat situasi kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh bumi, banyak hal yang terjadi, perubahan-perubahan terjadi. Tapi saudara, orang-orang yang telah dilahirkan di dalam Kristus memiliki potensi yang dapat diandalkan, dipercaya, mampu bertahan, dan tidak akan pernah berubah dalam setiap situasi dan kondisi. Buktinya Bapak Ibu Saudara masih ada melayani di dalam pekerjaan Tuhan di AMS. Satu potensi bahwa saudara bisa diandalkan, mampu bertahan, dan tidak berubah apapun yang dihadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengingat tentang Paulus. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 3, dia berkata kepada Son Sugos, Son Sugos temanku yang setia. Ya, dikatakan di sana, Son Sugos temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Paulus pernah menyapa salah satu temannya Son Sugos sebagai orang-orang yang setia. Orang-orang Paulus dikelilingi oleh orang-orang yang setia, orang-orang yang punya potensi untuk dapat diandalkan dan dipercaya. Sehingga pekabaran Injil itu sampai ke seluruh Asia Kecil, sampai ke seluruh bumi. Karena apa? Karena Paulus dikelilingi oleh orang-orang yang berpotensi yang dapat diandalkan. Saya percaya dan AMS itu akan berkembang dengan sangat luar biasa. Ketika Anda berdiri menjadi orang-orang yang dapat diandalkan dan dipercaya, mengelilingi ibu gembala saudara, saudara bisa bertahan menghadapi apapun juga. Situasi mungkin boleh berubah.
Tetapi ketika kita memiliki kesetiaan, kita adalah orang yang dapat dipercaya dan diandalkan untuk dapat mengembangkan pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, kesetiaan kita itu harus diuji agar dapat diandalkan, agar dapat dipercaya. Maka kesetiaan kita itu harus melewati proses pengujian. Dalam Filipi pasal 2, kita mendapati ayat 22 dikatakan, kamu tahu bahwa kesetiaannya, yaitu Timotius ini, telah teruji. Dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ini perkataan yang diucapkan oleh Paulus kepada Timotius. Dia katakan bahwa Timotius memiliki kesetiaan yang telah teruji. Dan Timotius telah menolong aku, Paulus, dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Mengapa Timotius dapat diandalkan seperti ini oleh Paulus? Bahkan Paulus berkata sama seperti bapak yang ditolong oleh anaknya. Seperti itulah Paulus ditolong oleh Timotius. Karena kesetiaan Timotius telah teruji. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara selama ini telah mendampingi Bapak Awon Datu sebagai seorang anak kepada bapaknya. Dan saat ini kesetiaan saudara pun diuji oleh Tuhan. Apakah kita tetap mau setia mendampingi ibu gembala kita? Kalau kesetiaan kita teruji, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dapat diandalkan, yang dapat diuji, menjadi rekan sekerja yang dapat mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan AMS ini. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang setia ini, mengapa dia adalah orang-orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya? Kalau kita melihat di dalam Amsal, ya, di dalam Amsal pasal 13 ayat 17, dikatakan di sana, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kalau kita menjadi orang-orang yang setia, kita dapat diandalkan. Kenapa? Karena ketika kita diutus kemanapun kita pergi, kita akan membawa dampak pelayanan yang menyembuhkan, yang memulihkan. Bahkan di dalam Amsal pasal 14 ayat 25 dikatakan, saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Saksi yang setia menyelamatkan hidup. Jadi kita melihat di sini begitu besar dampak pelayanan dari orang-orang yang setia. Itu sebabnya kesetiaan ini Tuhan berikan ketika kita mengalami kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Dan kalau hari ini kita melihat mungkin kesetiaan kita belum berwujud, belum nampak. Saudara terima dengan iman bahwa di dalam hidup kita ada kesetiaan yang sudah Dia berikan ketika kita menjadi lahir baru di dalam Kristus Yesus. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang siap untuk diuji kesetiaan kita. Sehingga kita bisa menjadi bejana-bejana yang dapat diandalkan dan dipercaya di dalam pekerjaan Tuhan. Oleh Tuhan dan oleh orang-orang yang mengutus kita. Puji Tuhan. Kita lihat berikutnya yang ketiga dari sifat tanah liat ini. Tergantung sepenuhnya kepada air. Saudara, tanpa air, tanah liat itu menjadi terpecah-pecah atau menjadi butiran-butiran halus. Dalam keadaan seperti ini, tanah liat tidak mungkin bisa dibentuk menjadi perkakas. Ya, jadi masih dalam keadaan ini tidak mungkin. Jadi dia sangat tergantung sepenuhnya kepada air. Nah, ketika air dicampur kepada tanah liat ini, itu kita mendapati bahwa membutuhkan presentasi yang pas ya untuk menjadi tanah liat yang sangat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kehidupan kita, ya, tanah liat yang tergantung sepenuhnya kepada air ini menggambarkan apa? Nah, ini menggambarkan tentang ketergantungan kita kepada Roh Kudus. Karena di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 kita membaca di sana, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kita sudah percaya kepada Kristus Yesus. Kita telah menerima Roh Kudus sebagai aliran air hidup di dalam diri kita. Dan bahkan kalau kita melihat dalam Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi untuk kita lahir dari Allah berarti kita adalah anak Allah. Ya, dikatakan di dalam Roma 8 yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Berarti kita tidak bisa tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita tergantung kepada Roh Kudus supaya kelahiran baru kita di dalam Kristus Yesus benar-benar mewujudkan bahwa kita adalah anak Allah yang hidupnya tergantung di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang telah dikaruniakan sejak kita menerima Kristus Yesus di dalam Kristus Yesus itu juga dicatat di dalam Yehezkiel pasal 36. Coba kalau kita melihat di sana, saya garis bawahi di sana, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ayat 26, ketika kita menerima hati yang baru, roh yang baru melalui proses kelahiran baru, maka Roh Kudus diberikan diam di dalam batin kita. Jadi satu bukti bahwa Roh Kudus itu adalah telah dikaruniakan kepada kita ketika kita menerima hati yang baru di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya, hidup kita harus tergantung kepada Roh Kudus. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Karena ketika kita tidak tergantung kepada Roh Kudus, ketika kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dapat dipertanyakan ya, potensi-potensi kita sebagai anak Allah. Karakter-karakter kita sebagai anak Allah. Mungkin tidak akan bermunculan dan tidak akan dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika kita tergantung kepada Roh Kudus yang telah diam di dalam kehidupan kita, kita memberi diri dipimpin olehnya, maka kita akan melihat kita adalah anak Allah. Karakter kita menunjukkan bahwa kita memiliki sifat-sifat sebagai anak-anak Allah. Potensi kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika hidup kita tergantung, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketergantungan penuh kepada Roh Kudus itu memiliki potensi hidup dan melayani dalam roh. Bukan lagi di dalam daging. Mungkin ketika kita tidak tergantung kepada Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita melayani, kita merasa mungkin bahwa kita bisa, mulailah timbul kesombongan kita. Berarti kita tidak melayani di dalam penyerahan kepada Roh Kudus, tapi kita melayani bersumber kepada kemampuan kita. Tetapi ketika kita hidup tergantung kepada Roh Kudus, potensi yang akan bermunculan, yang akan terlihat adalah sebuah kehidupan di dalam roh dan sebuah kehidupan pelayanan di dalam roh. Dan kalau kita melihat di sini, ini sesuatu yang sangat dahsyat yang dapat kita alami. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini, karena itu ketergantungan kepada pimpinan Roh Kudus harus diproses sampai hidup dan pelayanan kita bukan di dalam daging, tetapi di dalam roh. Karena kalau kita membaca di dalam Roma 8 ayat 5-9, kita mendapati di situ ada sesuatu yang selalu bertolak belakang antara daging dan roh. Kalau kita hidup menurut daging, maka kita memikirkan hal-hal yang dari daging. Hidup kita daging, pelayanan kita daging. Tapi kalau kita memikirkan apa yang dari roh, hidup kita juga memikirkan apa yang dari roh. Pelayanan kita pun pelayanan yang di dalam roh adanya. Nah, seperti apa saudara? Wujudnya di dalam Galatia 5 ayat 22-23, kita mendapati buah boro itu akan bermunculan. Hidup kita akan penuh dengan buah boro. Ada kasih, sukacita yang tidak bisa diganggu gugat oleh situasi apapun, ya. Damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan.
kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu akan sangat nampak karena kita hidup dipimpin oleh Roh, dalam ketergantungan kepada Roh Kudus. Dan bagaimana bentuk pelayanan kita? 2 Korintus pasal 3 ayat 8 dikatakan betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Karena apa? Karena pelayanan Roh itu adalah pelayanan yang menghidupkan, pelayanan yang memerdekakan. Firman Tuhan katakan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi ketika kita melayani di dalam Roh, kita akan melihat ada sebuah dampak yang luar biasa. Ada sebuah hasil yang maksimal yang dapat kita raih. Kenapa? Karena kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Jadi luar biasa Tuhan memberikan kepada sifat watak khusus di dalam kehidupan kita seperti tanah liat. Yang keempat, kita lihat bagian yang terakhir. Tanah liat ini juga kedap air. Tanah liat sangat padat dan butirannya itu sangat halus. Jadi kerap sekali. Jadi kalau kita melihat di dalam sebuah skala, dikatakan di sana ada ukuran dan diameter dari pasir, debu, dan tanah liat. Bapak Ibu bisa melihat itu clay atau tanah liat itu yang paling kecil butirannya, paling halus diameternya. Itu dikatakan di bawah dari 0,002 mm. Jadi sangat kecil. Jadi kalau dibandingkan dengan debu dan pasir, tanah liat itu merupakan butiran yang sangat halus dan sangat kerap. Ini merupakan sifat khas dari tanah liat. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai analoginya bahwa kita orang-orang yang telah lahir baru di dalam Tuhan, apa yang kita miliki yang Tuhan berikan? Yaitu iman, saudara. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dikatakan di sana, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Pasal 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara lihat, orang-orang yang lahir dari Allah dikatakan tidak bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena ada benih ilahi di dalam kita. Tuhan memberikan kepada kita benih ilahi yang mengakibatkan kita tidak dapat berbuat dosa. Seperti tanah liat kedap, ya. Itu sebabnya ketika dia dijadikan bejana, itu tidak bisa bocor. Kenapa? Karena tanah liat itu kedap air. Tidak akan ada kebocoran. Demikian juga saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita lahir baru di dalam Kristus Yesus, Dia memberikan benih di dalam hati kita. Dan akibatnya kita tidak dapat berbuat dosa. Tidak akan ada kebocoran. Ya, kebocoran karena kita melakukan keinginan daging, karena kita melakukan keinginan mata, karena kita hidup dalam keangkuhan hidup ini. Ya, kalau apa? Kalau kita lahir dari Allah. Dan dikatakan di sana apa? Yang mengakibatkan kita bisa mengalahkan dunia, yaitu iman. Iman yang diberikan kepada kita ketika kita lahir baru adalah iman yang mampu mengalahkan dunia, yang mampu membuat kita tidak berbuat dosa lagi. Iman kepada benih ilahi yang memampukan kita tidak berbuat dosa lagi. Tidak ada kebocoran. Tidak ada keretakan karena kita mampu mengalahkan dunia. Mengalahkan apa yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kita bisa tetap menjadi bejana yang eksis terus. Menjadi bejana yang tidak retak. Tidak menjadi bejana yang bocor. Karena kita memiliki iman. Dan iman inilah yang membuat kita bisa bertahan. Menghadapi berbagai situasi hidup. Karena iman memiliki potensi berkemenangan. Dalam Ibrani pasal 11 kita mendapati ada begitu banyak tokoh-tokoh yang mengalami berbagai kemenangan dan kesukseskan oleh sebab iman. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, dia harus melewati laut Teberau. Dan ketika dia mengangkat tongkatnya, dia memakai nama Tuhan, maka laut Teberau itu dapat terbelah menjadi 2 dan ada jalan di tengah laut yang dapat diseberangi. Ketika
Kita melihat bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, mereka menghadapi tembok Yeriko, tembok yang besar, yang tidak mungkin dapat dibom pada waktu itu karena mereka belum punya bom memang. Tetapi dengan kuasa pujian yang lahir dari iman kepada Allah semesta alam, maka tembok itu menjadi roboh dan mereka dapat menduduki kota, menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mungkin ada tembok-tembok penghalang yang membuat kita tidak mampu menduduki janji-janji Allah yang sudah dijanjikannya mungkin tahun-tahun yang silam. Tetapi kalau kita memiliki iman, ya, dengan iman itu kita dapat merobohkan tembok-tembok penghalang-penghalang kepada janji-janji Allah. Kalau kita juga teringat Daud yang kecil, dia dapat merobohkan Goliat yang besar karena nama Tuhan. Mungkin ada raksasa kehidupan yang mencemooh kita, yang mengejek kita. Saudara, kalau kita datang dengan nama Tuhan, kita datang dengan iman kepada nama Tuhan, maka kita melihat raksasa-raksasa ya kehidupan yang mencemooh kita, yang membuat kita menjadi terbelenggu, itu dapat dikalahkan oleh sebab iman. Kita juga melihat seorang Hana, seorang yang mandul, yang memang sudah tidak bisa lagi memiliki anak. Bahkan dikatakan kemandulannya itu, kalaupun dilihat oleh medis saat ini benar-benar tidak bisa memiliki seorang anak. Tetapi ketika dia berdoa dengan iman, doanya itu sangat efektif. Dan dia memiliki seorang anak yaitu Samuel. Anak yang luar biasa yang melakukan pembaharuan pada zaman itu. Demikian juga saudara, ketika Elia mendapati kehidupannya bangsa Israel sedang ada di dalam kutuk Tuhan, mereka tidak mengalami kelaparan yang luar biasa. Elia, seorang yang beriman kepada Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, oleh burung-burung gagak yang berdatangan membawa roti dan membawa daging kepada Elia. Kita melihat di sini iman memiliki potensi berkemenangan. Apapun yang menjadi masalah-masalah yang sedang kita hadapi, kalau kita memiliki iman, maka kemenangan, keberhasilan itu akan tetap menjadi bagian kita. Di tengah-tengah COVID-19 ini, saudara, kita melihat ada banyak kesusahan merajalela. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita hidup oleh iman, maka kita akan mendapati kemenangan-kemenangan yang besar akan terus menjadi milik orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, agar iman itu dapat menjadi iman yang luar biasa, maka iman itu akan terus mengalami proses pemurnian. Ya, supaya menjadi iman yang bernilai, iman yang seperti emas, iman yang murni, maka akan terus dimurnikan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6-7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Saat ini saudara, Tuhan seringkali mengizinkan api-api pemurnian kepada iman kita. Tetapi kalau kita tetap mau berpegang teguh kepada firman Tuhan, iman kita letakkan kepada firman Tuhan, ya, maka kita akan melihat kemurnian iman kita itu akan mewujudkan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang luar biasa. Kita akan melihat mujizat demi mujizat ketika apa? Ketika kita berdiri dengan iman yang murni, dengan iman yang bernilai, karena telah melewati berbagai pemurnian. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, 4 sifat khas tanah liat tidak bisa hilang dari tanah liat, karena memang itu ada pada tanah liat. Demikian juga sebagai orang-orang yang telah dilahirkan, kita memiliki 4 khas yang ada di dalam diri kita. Kita harus menerimanya dengan iman, bahwa kita memiliki kasih, kita memiliki kesetiaan, kita memiliki hidup yang selalu tergantung kepada Roh Kudus, dan kita memiliki iman. Ini adalah anugerah ketika kita mengalami kelahiran baru. Ini adalah blessing, berkat
ketika kita dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus. Kalau kita menerima hal itu dengan iman dan kita mau masuk kepada masa persiapan, kita akan melihat bahwa keempat khas yang kita miliki ini akan diwujudkan, akan bermunculan dan akan nampak. Sehingga kita akan berkata, kami adalah tanah liat yang ada di tangan penjunan. Artinya kita adalah orang-orang yang siap dibentuk menjadi sebuah bejana kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kita melewati masa persiapan. Kasih kita memiliki ukuran yang tepat. Iman kita memiliki ukuran yang tepat. Kesetiaan kita memiliki ukuran yang tepat di mata Tuhan. Ketergantungan kita kepada kepemimpinan Roh Kudus itu juga diukur oleh Tuhan. Tepat, karena kita sudah melewati masa persiapan seperti tanah liat tadi harus diukur dulu. Barulah saudara, dengan ukuran-ukuran yang tepat yang kita miliki. Kita sudah miliki, tetapi seringkali itu belum muncul sesuai dengan ukurannya Tuhan. Ya, karena masih terpendam dalam diri kita. Tapi ketika mungkin kita dihancurkan, kita dipukul, ya kita mungkin diobok-obok gitu ya, kita mungkin ditekan-tekan. Pada waktu itulah sebenarnya akan bermunculan khas-khas yang khas dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dilahirkan baru. Dan justru itulah modal kita untuk kita menjadi bejana yang mulia yang dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, inilah firman Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap Bapak Ibu yang memahami firman Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus, Anda adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan Tuhan menjadi bejana-bejana yang mulia untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk setiap firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan dengan kasih Bapa, Engkau memberikan kepada kami firman untuk kami dapat menjadi anak-anak yang siap dibentuk dan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi bejana-bejana yang mulia dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mengembangkan pekerjaan Tuhan di Jakarta, mengembangkan PDAMS menjadi sebuah persekutuan doa yang besar di dalam kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Ketika kami menjadi bejana-bejana yang mulia, kami akan melihat semua janji-janji Tuhan itu akan terus digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami sedang mengalami berbagai macam tekanan. Kami mungkin saat ini sedang mengalami api pemurnian. Mungkin kami sedang mengalami berbagai macam raksasa kehidupan yang sedang kami hadapi. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kemenangan yang daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita semua boleh ada di dalam jalan kemenangan yang sudah Tuhan rintis bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami semua. Berkati Ibu Gembala kami dengan kasih sayang Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan tetap menyertai hamba-Mu. Terima kasih kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Tentu semua kita umat Tuhan yang ada pada hari ini, semua kita diberkati oleh Tuhan dengan prinsip-prinsip yang sudah disampaikan oleh hambanya tadi. Oleh karena itu, kami atas nama AMS mengucapkan terima kasih buat hambanya, Ibu Pendeta Herlina, kiranya Tuhan memberkati bersama keluarga dan pelayanan untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Waktu selanjutnya saya persilakan. Terima kasih Pak Roy. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, hari Jumat tanggal 2 April, kita ada besok jam 8.15 dan juga ada ibadah Jumat Agung jam 9 dan ada perjamuan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara diminta untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing.
Jadi hari Jumat kita ada ibadah, dan juga hari Minggu tanggal 4 April kita ada doa beson jam 8.15 dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera pada screen masing-masing. Informasi mohon disampaikan paling lambat hari Sabtu. Selanjutnya untuk sekolah minggu, untuk anak-anak sekolah minggu, hari ini juga ada ibadah via YouTube jam 9.15 pagi. Mohon untuk Bapak Ibu atau ada cucu yang masih usia belia bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera pada layar. Dan selanjutnya untuk usia adik-adik di kelas 5 sampai kelas 9, itu PDAMS juga mengadakan ibadah Zoom untuk usia tunas setiap hari Jumat jam 7 malam, tanggal 2 April ini juga kita ada ibadah via Zoom untuk usia kelas 5 sampai kelas 9. Kami mohon juga untuk Bapak Ibu atau ada oma-opa yang punya cucu yang masih usia kelas 5 sampai kelas 9 bisa bergabung anak-anak atau cucu-cucunya, dan informasi atau invitation-nya bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Dan selanjutnya untuk dewasa muda, setiap Sabtu juga kita ada ibadah via Zoom, itu 7:30 malam, yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Untuk anak-anak atau untuk yang dewasa muda yang sudah SMA maupun yang sudah kuliah atau bekerja, itu bisa bergabung dalam ibadah via Zoom setiap Sabtu 7:30 malam. Dan untuk informasi atau linknya bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera di layar. Dan selanjutnya untuk jemaat PDAMS juga tetap dihimbau untuk kita selalu berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negara Indonesia, untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia dan juga di dunia, pandemi COVID yang masuk pada tahap vaksinasi sehingga bisa berjalan dengan baik, untuk Sekolah Alkitab Cianjur dan juga PDAMS. Dan terakhir, untuk saudara yang ingin memberikan kolekte atau persembahan, bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik di nomor rekening BCA yang tertera pada layar. Ibu Gembala atas nama Yayasan Kabar Baik dan Sekolah Alkitab Cianjur mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang memberikan kolekte ke Yayasan Kabar Baik Cianjur. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bapak Gunadi buat pengumumannya. Tuhanlah yang memberkati. Dan kita akan akhiri ibadah Zoom kita di pagi hari ini. Karena itu kita akan nyanyikan pujian El Shaddai, rapnya saja, nanti doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Melani Awandatu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat melimpah El Shaddai, El Shaddai, El Pada akhir dari ibadah Zoom kami, Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah menolong kami, Tuhan, beserta dengan kami sepanjang ibadah kami, Tuhan. Engkau selalu ada. Terima kasih, Tuhan.
Terima kasih Yesus karena keberadaanmu membuat kami menjadi penuh dengan sukacita, penuh dengan kekuatan baru, penuh dengan ya Tuhan Yesus hal-hal yang baik yang dari Engkau Tuhan. Engkau sudah lengkapi hidup kami ya Tuhan dengan kasih, dengan kesetiaan, dengan Roh Kudus dan iman ya Tuhan. Biarlah itu selalu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan yang harus kami pelihara ya Tuhan. Sehingga hubungan kami dengan Engkau Tuhan selalu baik dan Engkau juga ya Tuhan Yesus akan memberkati kami ya Tuhan dengan hal-hal yang baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena apa yang kami kerjakan untuk Engkau Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan. Selalu Engkau kembalikan dalam hidup kami Tuhan. Menjadi penyertaan-Mu, menjadi damai sejahtera ya Tuhan dalam setiap pribadi anak-anak-Mu, dalam setiap pribadi ya Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepadamu, dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Semua Tuhan Engkau tidak lewatkan, dari anak sekolah minggu sampai kepada kaum remaja, kaum muda, orang dewasa yang sudah lanjut usia Tuhan Yesus yang ada di PDAMS. Tuhan Engkau lewati setiap hari, setiap saat, setiap waktu Tuhan Yesus. Pagi, siang, malam, kemarin, hari ini, besok dan selamanya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan sedetik pun Tuhan. Terima kasih Yesus sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu goyah ya Tuhan Yesus. Karena benar-benar penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dalam segala bidang kehidupan kami Yesus. Baik jasmani, terlebih rohani kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk besok dan selamanya tetap kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kebesaran Tuhan Yesus. Kami merasa aman di dalam Engkau Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena itulah yang menjadi kepercayaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Turunlah kiranya selalu berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami Yesus. Dalam pekerjaan kami Tuhan Yesus. Dan anugerah yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan-Mu di dalam Roh Kudus yang selalu mengikat kami menjadi satu. Tidak ada hal-hal yang bisa menceraikan kami Tuhan. Karena hanya kasih-Mu yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara yang ada bersama dengan kami. Pada pagi hari ini Tuhan Engkau memberkati khusus kepada mereka. Terima kasih Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau berikan kekuatan. Yang terpuruk Engkau bangkitkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena di dalam Engkau ada segala-galanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.